Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kami kembali menyapa Anda di Jurnal MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi yang kami siarkan secara langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Hari ini Selasa 18 November 2025. Bersama saya Ahmad Solihin. Inilah Jurnal MTQ selengkapnya. Saudara, cabang lomba tilawah dewasa saat ini masih berada pada babak penyisihan. Para peserta harus berjuang untuk menampilkan yang terbaik agar dapat melaju ke tahap final. Persaingan para peserta cabang lomba tilawah Al-Quran golongan dewasa pada MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi semakin ketat. Pada malam kedua babak penyisihan, 11 peserta dengan nomor undian 412 hingga 422 menunjukkan kemampuan yang mereka miliki untuk dapat melaju ke babak final. Untuk memberikan hasil yang terbaik diperlukan ketekunan dan usaha serta kegigihan, seperti yang dilakukan salah seorang kori asal kota Jambi, Makmun Riansyah, yang mengaku telah berlatih selama 6 bulan untuk dapat menampilkan yang terbaik. Sebelumnya persiapan sudah lama ya, sudah 6 bulan. Jadi setiap bulannya kita mengadakan TC ya, TC bertahap sampai 6 bulan, sampai 6 kali ya. Nah, jadi insya Allah persiapan sudah cukup matang. Selain Makmun, peserta lainnya asal Kabupaten Batanghari dan Bungo juga menjelaskan bahwa telah beberapa kali mengikuti training center untuk mengasah kemampuan agar semakin meningkat sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Ceritain enggak, Kak, tadi baca surah apa? Surah An-Nur ayat 35. Persiapan yang dilakukan sebelum lomba ini apa saja sih, Kak, dan berapa lama persiapannya, Kak? Sudah melakukan training center selama 2 pertemuan. 2 pertemuan itu. Bang, bisa dijelasin enggak tadi baca surah apa? Ya, tadi kita baca surah Luqman ayat 17. Tampil lomba persiapannya apa aja sih, Bang? Berapa lama persiapannya? Ya, sebelum tampil kita biasanya di kabupaten itu kita di TC ya, training center. Kemarin alhamdulillah Kabupaten Batanghari itu sekitar 4 tahap TC training center. Mulai dari Selain tekun belajar secara mandiri dan mengikuti training center, tidak lupa para peserta juga berdoa dan berikhtiar untuk memperoleh hasil terbaik dan membanggakan daerah asal mereka. Kesehatan dan stamina juga harus tetap dijaga mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini. Titi Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dari 22 regu yang mengikuti cabang lomba Fahmil Quran, kini hanya menyisakan 12 regu, yakni 6 regu putra dan 6 regu putri yang masuk ke tahap semifinal. Regu yang akan mendapatkan nilai tertinggi berhak melaju ke babak final yang akan digelar pada Rabu mendatang. Cabang lomba Fahmil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-54 tingkat Provinsi Jambi sudah memasuki tahap semifinal yang menyisakan 12 regu. Di antaranya 6 regu putra dan 6 regu putri dari 6 kabupaten yang berkompetisi pada MTQ tingkat Provinsi Jambi. Ketua Majelis Dewan Hakim Fahmil Quran Miftah mengatakan, untuk final direncanakan berlangsung pada Rabu besok yang dilaksanakan di ruang Nang Inang kantor Bupati Muaro Jambi. Pada partai final nantinya ada 4 regu dari masing-masing kategori putra dan putri yang berkompetisi, menunjukkan kemampuan dalam menjawab pertanyaan Dewan Hakim berdasarkan paket soal yang dipilih masing-masing tim. Dalam babak semifinal ini akan diambil 2. Masing-masing sesi itu akan diambil 2 regu untuk maju ke babak final, sehingga nanti di final itu ada 4 regu. Nah, hari ini total yang ikut semifinal itu ada 12 regu dan itu dibagi ke dalam 4 sesi. Pada cabang Fahmil Quran, regu yang berhasil menjawab dengan sempurna mendapatkan poin 100. Namun, regu yang jawaban tidak sempurna, Dewan Hakim akan melihat kadar kebenaran jawaban yang disampaikan untuk memberi poin. Poin yang diberikan bisa 1 hingga 99. Sedangkan pada sesi rebutan soal, regu yang berhasil menjawab dengan benar mendapatkan nilai 100. Namun, jika jawaban yang disampaikan salah, maka nilai regu dikurangi 100.
Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 13 peserta mengikuti cabang lomba tilawah Al-Quran golongan cacat netra. Ketua Majelis Hakim Nur Hayati mengatakan cabang lomba ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan menjadi alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Di tengah keterbatasan yang dimiliki, para qori dan qoriah melantunkan ayat suci Al-Quran pada cabang lomba tilawah Al-Quran golongan cacat netra. Pembacaan Al-Quran secara baik dan benar membuat suasana menjadi haru serta khidmat. 13 peserta dari masing-masing daerah telah memenuhi arena untuk bertanding. Dengan semangat dan kepercayaan diri, para qori dan qoriah mampu melafalkan ayat suci Al-Quran sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan. Ketua Majelis Dewan Hakim Nur Hayati mengatakan, cabang tilawah Al-Quran golongan cacat netra merupakan cabang lomba di MTQ yang mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa keterbatasan bukan menjadi alasan untuk tidak dapat membaca Al-Quran. Serta yang terbaik dari yang baik, gitu. Karena ini nantinya akan menjadi peserta dan duta untuk dipercayakan membawa nama baik Provinsi Jambi di dalam MTQ nasional nantinya. Nur Hayati berharap cabang lomba Al-Quran golongan cacat netra dapat melahirkan para qori dan qoriah yang berprestasi, serta dapat mewakili Jambi ke ajang nasional maupun di kancah internasional. Yazir Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, cabang lomba tilawatil Quran golongan kiroat saat ini sudah memasuki tahapan murotal dewasa yang diikuti oleh 21 qori dan qoriah. Pada tahapan ini, para peserta memilih kategori bacaan menurut 3 imam. Cabang tilawatil Quran golongan kiroat Al-Quran kini sudah memasuki tahap penyisihan murotal dewasa. Cabang ini diikuti 21 peserta qori dan qoriah dari 11 kabupaten kota. Sebelum melantunkan ayat suci Al-Quran, masing-masing peserta mengikuti proses pencabutan undian untuk menentukan kategori bacaan yang dilantunkan. Ada 3 kategori perlombaan bacaan pada cabang murotal dewasa, yakni Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi'i, dan Imam Abu Amr. Ketua Majelis Golongan Kiroat Al-Quran Haji Muhammad Thohir mengatakan, sebelumnya telah berlangsung 2 golongan yakni Mujawad Dewasa dan Murotal Remaja. Bagi peserta yang mendapatkan poin tertinggi, berhak melanjutkan ke tahap final. Di masing-masing golongan terdapat 4 qori dan qoriah yang akan berlaga di final mendatang. Kita akan melaksanakan final untuk seluruh cabang, insya Allah besok atau menunggu konfirmasi dari panitia utama. Ketua, terkait dengan penilaian sendiri seperti apa? Ya, penilaian pada prinsipnya sama, ya kan, utamanya mereka kita nilai dari kaidah ya, kaidah cara membaca Al-Quran berdasarkan imam atau riwayat yang dibacanya, dan mereka mengambil sesaat sebelum tampil ke mimbar tilawah. Thohir menilai dari tahun ke tahun peserta cabang kiroat Al-Quran terus mengalami peningkatan kualitas. Selain itu juga semakin banyak bibit baru dari masing-masing kafilah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, babak penyisihan cabang lomba tafsir Quran golongan bahasa Inggris dimulai hari ini. 15 peserta yang tampil memperebutkan posisi final yang akan digelar pada Rabu mendatang. 15 peserta perwakilan dari kabupaten kota masuk dalam babak penyisihan cabang lomba tafsir Quran bahasa Inggris yang digelar di Masjid Agung Al-Abror, Kabupaten Muaro Jambi. Para peserta pada cabang lomba yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Profesor Ahmad Sukri Saleh ini tidak hanya memiliki kemampuan tilawah, namun juga harus mampu menerjemahkan dan menafsirkan ayat suci Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Salah satu daerah yang menurunkan kafilahnya pada cabang lomba tafsir Quran bahasa Inggris yakni Kabupaten Sarolangun. Para peserta yang diutus diantaranya pernah meraih juara 1 cabang tafsir bahasa Inggris pada MTQ tahun 2022 di Sungai Penuh dan pernah mewakili Jambi di ajang nasional. Tentu saja tahun ini Kabupaten Sarolangun menargetkan yang terbaik karena ini adalah pesan dari Bapak Bupati Kabupaten Sarolangun, Bapak Kabakesra dan Kepala Kemenak, bahwa peserta Kabupaten Sarolangun diharapkan bisa tampil maksimal dan mampu mengharumkan Kabupaten Sarolangun di ajang musabaqah ini. Pelaksanaan cabang lomba tafsir bahasa Inggris tidak hanya disaksikan para pendukung masing-masing peserta, namun juga mengundang antusias dari para pelajar yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.
Salah seorang pelajar, Karin Sahati, menyatakan melalui cabang lomba MTQ yang disaksikan dapat menambah ilmu dan pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran. Cabang lomba tafsir ini bisa mendapat mengartikan kami belajar dari membaca Al-Quran dengan mengartikan bahasa Inggris. Setelah melewati babak penyisihan, para finalis yang terpilih akan mengikuti babak final yang direncanakan digelar pada hari Rabu mendatang. Amsol Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, secabang lomba karya tulis ilmiah pada MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi saat ini sudah berada pada babak semifinal. Sebanyak 12 orang peserta, yakni 6 putra dan 6 putri, mulai melakukan penulisan karya secara langsung di kantor DPRD Kabupaten Muara Jambi. Suasana lomba terlihat tertib dan kondusif. Para peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri, berupaya menunjukkan kemampuan terbaik dalam menulis karya yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah berbasis Al-Quran. Ketua Majelis Hakim Profesor Hasbi Umar menyampaikan, penilaian di tahap ini sangat menentukan peserta yang akan masuk ke final, karena penulisan menjadi dasar utama sebelum peserta memaparkan karyanya. Harapannya semoga anak-anak muda dengan adanya lomba ini bisa dapat dijadikan nutrisi, penyemangat untuk dapat selalu tertarik untuk mengkaji Al-Quran ini. Artinya tidak hanya sekedar untuk ditelawahkan, tapi untuk dianalisis, dipahami, sehingga dengan memahami Al-Quran itu untuk selanjutnya dapat diamalkan. Melalui pelaksanaan cabang karya tulis ilmiah ini, diharapkan para peserta mendapatkan nutrisi penyemangat untuk terus tertarik dan berkomitmen mengkaji Al-Quran secara mendalam. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang yang menghidupkan semangat ilmiah, serta menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran. Ridho Andrea, TVRI Jambi melaporkan. Cabang lomba tahfiz Quran golongan 30 juz saat ini juga sudah memasuki babak semifinal. Para peserta diuji kemampuan dalam membaca dan menghafal Al-Quran sesuai dengan tartil dan tajwid yang sempurna. Perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Muara Jambi telah memasuki semifinal, menampilkan semangat tinggi para peserta, terutama pada cabang tahfiz 30 juz. Gelaran yang berlangsung sejak tanggal 15 November 2025 ini menjadi ajang pembinaan sekaligus kompetisi bagi generasi muda dalam menghafal dan memahami Al-Quran secara mendalam. Peserta tahfiz 30 juz diuji kemampuan menghafal dan membaca seluruh Al-Quran dengan tartil dan tajwid yang sempurna. Penampilan peserta mencerminkan disiplin, ketekunan, dan kecintaan yang mendalam terhadap kitab suci Al-Quran. Ketua Majelis Hakim Cabang Hifzil Quran, Abdul Rozak Al-Hafiz mengatakan, MTQ bukan hanya sebatas syiar Islam, tapi sebagai evaluasi perkembangan anak-anak Provinsi Jambi dalam menghafal Al-Quran. Diharapkan melalui MTQ ini dapat melahirkan bibit-bibit unggul untuk mewakili Provinsi Jambi ke ajang MTQ tingkat nasional. Yang pertama, kita mesti berbahagia dan berbangga ya. Setiap di provinsi kita ini sudah bertebaran para hafidz Quran, para penghafal Quran dari setiap daerah itu sudah banyak sekali. Dan juga kita berharap ke depannya mampu bersaing di nasional. Keberhasilan para peserta membuktikan bahwa komitmen dan kerja keras dalam menghafal Al-Quran merupakan prestasi yang membanggakan. Tingginya semangat para peserta menunjukkan bahwa MTQ tingkat Provinsi Jambi tidak hanya kompetisi, tetapi juga perjalanan spiritual yang memperkuat kecintaan terhadap Al-Quran dan akhlak mulia. Tim redaksi Iwan Henry, Rahmat Yazir, TVRI Jambi melaporkan. 24 Qori dan Qori'ah mengikuti cabang lomba tilawah anak-anak. Para Qori dan Qori'ah cilik yang merupakan perwakilan dari sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi ini berhasil memukau Dewan Hakim dan penonton. Dengan suara merdu dan penuh penghayatan, 24 Qori dan Qori'ah cilik dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Jambi memukau Dewan Hakim dan para penonton. Setiap peserta membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil dan makhraj yang jelas.
Ketua Majelis Dewan Hakim Cabang Tilawah Tartil Anak-anak Nur Hayati mengatakan, MTQ tingkat Provinsi Jambi ini untuk menjaring kori-kori terbaik tingkat provinsi untuk tampil di tingkat nasional. Masalah penilaian Musabakoh Tilawatil Quran ini kebetulan kita ini di cabang tilawah ya ada 3 golongan. Yang pertama golongan tartil Al-Quran, yang kedua golongan anak-anak, kemudian yang ketiga golongan cacat netra. Nah itu ada 3 golongan yang kita nilai ya. Masalah penilaian ya seperti biasanya setiap tahun begitu, cuman tahun ini memang ada progres ya, peningkatan pakai IT gitu menilai dari tahun kemarin belum. Saat ini alhamdulillah, bahkan soal durasi waktu pun tahun ini alhamdulillah pakai IT yang biasanya disampaikan oleh Dewan Hakim manual ya. Tapi tahun ini alhamdulillah perkembangan luar biasa seperti di nasional gitu kan, sudah memakai seperti di nasional. Ini harapannya kepada peserta juga ya agar setiap tahunnya terus meningkatkan kualitas mereka, karena harapan diadakannya MTQ ini pertama kan supaya terjaringnya anak-anak yang berkualitas. MTQ nanti akan dikirim ke nasional gitu. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap Al-Quran sejak dini. Salah seorang peserta cabang tilawah anak-anak dari Kabupaten Kerinci, Muhammad Raka Akbar mengatakan, dirinya sudah mematangkan persiapan untuk mengikuti MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi, diantaranya melakukan training center. Raka berharap MTQ ini dapat meningkatkan sportivitas dan keimanan semua peserta. Persiapan kami sebagai peserta dari Kabupaten Kerinci dari setahun kemarin setelah MTQ Provinsi yang ke-53, kami melaksanakan training center yang berpusat di Komplek Rumah Bupati Kerinci yang bertepat di Sungai Langit. Dan kami juga melaksanakan tes mandiri di rumah-rumah ustadz dan ustazah yang berada di Kerinci. Harapan kami untuk kedepannya semoga dengan Musabakoh Tilawatil Quran ini dapat meningkatkan sportivitas dan iman semua peserta. Melalui ajang MTQ dapat menumbuhkan generasi Qurani yang berakhlak mulia serta mampu menjaga tradisi membaca dan memahami Al-Quran. Masyarakat Provinsi Jambi diimbau untuk terus memberikan dukungan kepada para peserta dan memeriahkan ajang tahunan ini sebagai wujud kecintaan terhadap nilai-nilai Islami. Tim redaksi Iwan Henry, Muhammad Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seminar Al-Quran menjadi bagian dari pelaksanaan MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi yang bertujuan untuk memperkaya pengetahuan keislaman dan memperkuat budaya Qurani di tengah era digital saat ini. Seminar Al-Quran merupakan agenda yang selalu hadir dalam rangkaian MTQ tingkat provinsi. Gelaran ini bertujuan untuk memperkaya wawasan keislaman, memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran, serta memperkuat peran masyarakat dalam menghidupkan budaya Qurani di era transformasi digital dan di tengah berbagai tantangan sosial kontemporer. Tahun ini, sebanyak 69 peserta mengikuti seminar, terdiri dari pimpinan kafilah kabupaten kota, perwakilan Kemenak, tokoh agama, dan MUI dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Seminar ini menghadirkan 2 pemateri utama. Materi pertama mengangkat tema Al-Quran dan budaya anti korupsi. Studi komparatif penafsiran ayat-ayat tentang korupsi dalam tafsir Fizalalil Quran yang disampaikan oleh Ketua MUI Provinsi Jambi, Profesor Dr. Hadri Hasan. Sementara materi kedua, membangun Muara Jambi berbakti, internalisasi nilai-nilai Al-Quran di era transformasi digital, disampaikan oleh Rektor UIN Jambi, Profesor Dr. Kiai Haji Kasful Anwar. Melalui seminar ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat, serta memperkuat peran Al-Quran sebagai pedoman dalam membentuk karakter dan budaya yang berintegritas. Hari ini kami melaksanakan kegiatan seminar Al-Quran. Ini sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan dalam rangka MTQ Provinsi Jambi yang ke-54. Jadi hari ini di tempat ini di gedung pertemuan BPKAD, kami mengundang para narasumber yang berkompeten untuk mengurai, menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Jadi ada 2 narasumber yang kami undang hari ini. Ya, yang pertama itu kami mengundang Profesor Hadri Hasan.
beliau menyampaikan materi tentang Al-Quran dan budaya anti korupsi gitu yang ada di dalam Islam. Kemudian untuk yang kedua, kami juga mengundang Profesor Kasbul Anwar, Rektor UIN Jambi, untuk memberikan materi nanti bagaimana menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran itu di zaman era digital saat ini begitu. Itu yang kami sampaikan. Dan hari ini para peserta yang kami undang itu terdiri dari para pimpinan kabilah yang hadir hari ini, kemudian seluruh kepala kantor Kementerian Agama se-Provinsi Jambi. Kemudian kami juga mengundang semua ketua MUI se-Provinsi Jambi. Hadir juga hari ini dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Tokoh-tokoh masyarakat, terutama sekali tokoh-tokoh agama ya, kami undang untuk hadir hari ini. Bersama-sama kita membedah, kemudian kita memahami nilai-nilai Al-Quran, kemudian juga menginternalisasinya, menerapkan dalam kehidupan kesehari-hari begitu. Melalui seminar Al-Quran ini, diharapkan pemahaman keagamaan masyarakat semakin kuat, sekaligus menjadi ruang diskusi dalam memperkukuh nilai-nilai Qurani di era perubahan. Informasi lainnya, Saudara, Bazar UMKM turut memeriahkan pelaksanaan MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi. Beragam produk khas dari berbagai daerah di Provinsi Jambi turut dihadirkan pada bazar ini. Belasan stand UMKM dari kabupaten kota di Provinsi Jambi berjejer rapi di area perkantoran pemerintah Kabupaten Muara Jambi untuk memeriahkan gelaran MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi. Tidak hanya stand dari kabupaten kota, ratusan produk UMKM lokal maupun provinsi juga menambah keberagaman kuliner di sekitar area utama MTQ. Masing-masing kabupaten kota menunjukkan produk unggulan berupa kerajinan, batik, dan berbagai produk UMKM kuliner yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Seperti tuan rumah MTQ Kabupaten Muara Jambi yang dikenal sebagai kabupaten penghasil nanas. Berbagai produk olahan buah nanas memenuhi etalase pameran. Tidak hanya kuliner, kerajinan tangan berupa batik khas Muara Jambi dan kerajinan berbentuk perhiasan juga menghiasi ruangan. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Jambi, Ridwan, menyampaikan Bazar UMKM MTQ dapat memperkenalkan produk kabupaten kota di Provinsi Jambi ke masyarakat luas. Sudah sampai 50-an, di atas 50-an, kemudian produk-produk unggulan lainnya dari batik, kemudian dari lidi kelapa sawit, kemudian kria-kria lainnya semacam peralatan rumah tangga, kemudian batik dan semacamnya. Dan inilah kesempatan kita untuk memperkenalkan produk-produk unggulan kita di Kabupaten Muara Jambi untuk melakukan eksponya untuk masyarakat kita. Stand kabupaten lainnya yang juga tak kalah menarik adalah Kabupaten Batanghari. Selain menjual berbagai produk UMKM, stand ini juga mengajak pengunjung untuk langsung mempraktekkan cara membatik dengan canting. Motif yang dibatik merupakan ciri khas Kabupaten Batanghari, yaitu ikan tapa dan teratai. Alhamdulillah kunjungan ke stand kita lumayan banyak, karena memang minat dari pengunjung yaitu untuk batik. Kemudian kita juga ada tas batik yang memang pembuatannya untuk bahan baku yaitu dari batik khas Batanghari. Salah seorang pengunjung merasa senang dengan adanya bazar produk UMKM yang beraneka ragam. Pengunjung bisa mencari motif batik khas dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Jambi. Di sini sangat ramai dan sangat senang karena di saat MTQ Provinsi Jambi ini standnya juga banyak. Lalu di sini kami mencari batik Jambi dari berbagai kabupaten. Bazar UMKM dibuka selama kegiatan MTQ berlangsung. Pengenalan produk UMKM dari masing-masing daerah dapat menambah nilai jual dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, bazar juga memberikan kesempatan bagi UMKM lokal dan pedagang untuk turut meramaikan dan meningkatkan perekonomian. Titi Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda di Jurnal MTQ kali ini dan terus perbarui informasi Anda seputar pelaksanaan MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi pada Jurnal MTQ selanjutnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Solihin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.